Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Makasih ya Mas sudah berkenan hadir di studio kami. Sama-sama. Ini dari Jepara Online Park ya, JOP. Kalau kita biasa manggilnya lebih tenarnya JOP. Dan itu letaknya di Kecamatan Longgo ya Mas. Iya. Untuk masyarakat, terutama yang ada di Kabupaten Jepara, supaya daya minatnya untuk menuju ke JOP itu bisa lebih gencar lagi, nggak kayak gini gitu. Seperti apa Mas? Ya, terima kasih. Jadi dari awal, saya mau cerita dari awal mula berdirinya JOP dulu. Jadi owner waktu itu memang tujuan utama untuk membangun JOP karena pertama di JOP warga Jepara itu kekurangan tempat hiburan, tempat wisata terutama, apalagi yang bentuknya wahana waterpark. Itu kita nggak punya yang besar. Dari situlah owner waktu itu membangun di situ. Tujuannya utama adalah menambah destinasi wisata lah untuk masyarakat Jepara. Mengelola lokasi waterpark ya segede itu, keluhannya gimana tuh Mas? Udah berapa tahun sih sebenarnya? Saya 3 tahun di situ. Kalau JOP-nya udah dari 2016. Gimana jadi, keluhannya Mas? Kalau keluhan sih mungkin karena kita di pantai ya, di Pantura itu musim baratan. Itu yang jadi musuh kita sih sebenarnya. Karena ketika musim baratan pantai kita jadi kotor. Kedua, angin. Itu yang bisa mungkin agak mengganggu operasional, terutama untuk angin. Karena kita kan di situ juga waterpark, ada taman, kita punya banyak taman di dalam. Jadi ketika kena baratan, beberapa tanaman kita rusak, mati ya. Itu yang jadi kendala, tantangan di situ itu sih. Sama mungkin kalau hujan itu juga lumayan karena anginnya kencang juga, itu yang juga ganggu operasional kita, bahkan merusak fasilitas juga. Mungkin hanya itu sih Mbak untuk kendala yang saya temuin selama ini. Seperti apa dalam marketingnya untuk pemasarannya dalam pengelolaan ini Mas? Jadi kebetulan JOP itu punya kedekatan dengan dinas-dinas, dengan para pejabat, bahkan ke ulama. Jadi kita itu sudah pernah mendatangkan Cak Nun, terus Habib Syekh, bahkan sampai ke opening dulu Pak Gubernur, Pak Ganjar. Jadi kita memang dari manajemen memang kita diminta untuk menjaga hubungan dengan pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh yang penting untuk di masyarakat. Jadi itulah kenapa kami masih masih bisa bertahan, masih dapat support dari manapun ketika kita mau ngadain acara ya kan. Tadi kita selalu menjaga hubungan baik dengan tokoh-tokoh tersebut. Itu karena memang kita dipesenin, ayolah Pak, kita jaga hubungan baik dengan tokoh-tokoh yang penting untuk masyarakat. Dari situlah mungkin bisa tersampaikan lah untuk ke masyarakat bahwa kita ini bukan hanya destinasi wisata yang biasa, cuman untuk masyarakat Jepara sih sebenarnya. Mungkin itu sih Mbak. Iya Mas Andri, kami tahu dan paham juga dengan seperti apa sih cara marketing dalam membranding supaya JOP ini tidak pupus gitu ya, tetap saja megah dan tetap saja terkenal. Itu yang pasti selalu dilakukan gitu. Meskipun kemarin sempat kita juga semua ya, ada pandemi global yang sempat bisa menghimpit semua manusia di muka bumi ini, termasuk juga JOP pasti terdampak. Nah, di sini seperti apa sih dalam mempertahankan kekuatan kubu yang sekian banyak tim di situ sehingga mereka nggak ada yang PHK, nggak ada yang terdampak, tetap eksis dan tetap bekerja seperti sehari-hari. Dan sekarang ini mungkin mulai merangkak lagi seperti kami juga seperti itu. Gimana Mas tuh? Jadi waktu 2019 bulan Maret mulai pandemi, kita dapat surat edaran dari pemerintah kita harus tutup, dan itu memang kabar buruk untuk kami manajemen. Dan di satu sisi kita punya
hampir sekitar 80 karyawan. Iya. Dan ketika kita mau ngambil kebijakan untuk merumahkan itu juga dilema yang luar biasa betul. untuk kami. Jadi alhamdulillah dari manajemen akhirnya menyarankan udahlah Pak, kita nggak usah dirumahkan, tetap masuk, tetap digaji, meskipun hanya sifatnya merawat. Dan itu memang luar biasa efek pandemi tersebut. Kita memang lumayan kalang kabut untuk di pengeluaran. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun mulai longgar, ini alhamdulillah sudah mulai seperti yang Mbak Dida sampaikan, kita udah mulai merangkak naik lagi lah. Ya mudah-mudahan harapan kami sih COVID ini udahlah kita udah cukup reda. Sekian ya. aja. Mohon maaf Mas COVID gitu ya. Karena memang benar-benar efeknya luar biasa lah. Saya ngasih contoh di Jogja Bay, itu sekarang namanya Waterboom Jogja karena efek pandemi akhirnya menggilas, mereka akhirnya menjual, dijual dan sekarang gitu ganti manajemen baru, akhirnya ganti nama juga karena efek pandemi juga. Itu yang saya sebagai karyawan di situ bersyukur banget JOP ini bisa bertahan benar-benar era pandemi kemarin itu, Mbak. Jadi, yang kita lakukan tadi Mbak Dida nanya apa sih yang dilakukan untuk mencoba bertahan. Waktu itu kita bikin kafe. Sekarang namanya Kajine Cafe. Jadi itu yang lumayan di belakang. Di belakang. Ya itu di area pantai. Di belakang JOP. Nah itu yang alhamdulillah sekarang ternyata naiknya luar biasa. Kajine Coffee. Kajine Coffee. Kajine itu dari apa, Pak? Katanya, kata dari mana diambil? Bu Kaji. Bu Kaji. Ya, karena ownernya udah haji. Gitu. Jadi diambil. Kapan-kapan kita mau deh silakan. Jadi kita simpel aja lah. Punya siapa Kajine gitu. Dari dia punya Ibu Kaji gitu. Jadi biar easy listening juga. Terus gampang diingat. Dan alhamdulillah berhasil juga ternyata. Ternyata dapat omset di situ. Iya, itu yang bisa nolong lah, meskipun nggak semua, tapi alhamdulillah lumayan bisa nolongin kita. Di sini membuat kami tertarik ya Mas ya untuk pengen banget gitu ya, kapan-kapan nanti bisa kita silaturahmi ke sana untuk membuktikan kafe yang katanya bernama Kajine itu kayak gimana gitu. Meskipun Waterboom sih untuk JOP-nya sudah sering ke sana ya. Mungkin masyarakat Kabupaten Jepara. Dan gini Mas, kabarnya kan banyak sekali para pejabat, seperti ada kemarin dulu pernah ada Pak Gubernur ke sana, sambutannya juga keren. Kemudian kalau kita menuju ke Kabupaten Jepara kita sendiri ada Pak PJ Bupati juga sempat ke sana. Nah, itu gimana pas ke sana itu dalam rangka apa? Mungkin lagi silaturahmi atau memang hanya sekedar santai-santai atau acara apa, Mas? Ya, jadi Pak PJ Bupati kemarin datang itu dalam rangka pengen menikmati sunset. Awalnya itu. Jadi waktu itu secara nggak sengaja berhentinya di Kajine Coffee. Nah, terus kita undang untuk masuk, kita ngobrol karena kebetulan waktu itu owner kami memang berencana untuk silaturahmi ke Pak PJ Bupati. Delalah kebetulan beliaunya yang kesasar ke situ ternyata. Jadi berarti itu nggak sengaja, nggak disetting gitu ya? Betul. Jadi akhirnya kita ngobrol dan alhamdulillah ada semacam, meskipun baru wacana, pihak JOP Kajine kita mau bikin event untuk masyarakat Jepara, terutama kita untuk mengangkat UMKM. Karena apa? JOP punya lahan parkiran yang lumayan luas. Dan memang dari manajemen pengennya kita mengangkat sama-sama UMKM Jepara. Karena termasuk Kajine Coffee kan UMKM juga. Jadi ayolah kita sama-sama naik, kita sama-sama mengangkat UMKM, menaikkan ekonominya Jepara dengan cara kita sendiri gitu. Dan alhamdulillah Pak PJ Bupati kemarin sangat support. Oh iya Mas, nanti kapan-kapan kita rembukan lagi, ketemu lagi, dimatangkan lagi. Lagi. Keren banget nih brandingnya ya. Gini Mas, Kajine Coffee. Tertarik di situ ya. Mungkin menu-menu yang disajikan biar pemirsa podcast Mansandika ini makin tergelitik untuk datang gitu ya. Gimana? Jadi Kajine Coffee ini punya
menu andalan, menu spesial itu kopi susunya. Wow. Itu spesialis memang, benar-benar kita punya resep rahasia. Bukan kopi tubruk kan? Bukan. Habis ngopi nubruk. Jadi kita memang punya ciri khas khusus terutama di kopi susunya. Yang untuk foodnya kita punya nasi goreng kajine. Itu yang benar-benar ciri khas yang tidak menu bisa andalan iya. Dan rasanya beda gitu ya. Nikmat tapi nikmatnya dengan pemandangan. Nah itu yang kita penasaran nih pokoknya. Kita menawarkan suasana yang beda lah dari kafe-kafe lainnya karena memang kita ngangkatnya tropical. Harga bisa dijangkau oleh masyarakat awam nggak nih? Kalau jangan-jangan sampai satu porsi gitu 200.000 atau berapa? Untuk menu harga ya, untuk price list kita di makanan itu maksimal 45.000. Maksimal itu yang paling mahal. Terjangkau. Rata-rata untuk makanan kita di angka 30 sampai 35.000. Untuk minuman itu di angka 20 sampai 30.000. Baik, masih terjangkau. Sangat terjangkau. Mau ya tim kita datang ke sana. Apalagi dengan kita tawarkan suasananya, ambience-nya untuk sunset dan lain-lain itu worth it banget dengan harga segitulah. Iya. Dan itu gratis kita menikmati sunsetnya. Betul. Yang bayar cuma kopi, susu dan nasi gorengnya yang lezat tadi. Betul. Gini Mas, kalau misalnya banyak sekali ya sekarang ini dalam ranah semua kegiatan sudah dibuka secara umum, event-event juga sudah diperbolehkan untuk luring gitu ya, sudah nggak daring lagi gitu. Mungkin banyak yang pengen menggunakan lokasi JOP untuk melaksanakan kegiatan, mungkin acara ulang tahun, acara pelantikan, acara peresmian sebuah perusahaan, atau mungkin pemberian penghargaan kepada pimpinan yang berhasil dalam meraih prestasi mungkin ya. Di situ mungkin banyak sekali keinginan-keinginan atau mungkin saat ini juga mungkin sudah sistematis tertata jam-jamnya, waktu-waktunya gitu. Berapa itu, Mas? Kalau misalnya kita mau booking gitu? Kalau kita punya ini ngomongin lahan dulu ya, Mbak ya. Kita ada beberapa lahan yang memang kita sewakan untuk acara wedding, untuk acara konser musik. Itu range harganya dari mulai 5 juta sampai 10 juta. Itu sudah pakai makan atau belum? Sewa? Itu hanya sewa lahan aja. Oh gitu ya. Itu berapa hari? 10 hari kah? Itu 1 kali 24 jam enggak apa-apa. Oh iya. Termasuk kita juga punya hall juga, kita punya 2 gedung, yang satu kapasitasnya maksimal 200 orang, yang satu maksimal 300 orang. Itu yang kecil kita bandrol hanya di angka 2,5 juta. Kalau yang besar sehari semalam ya? Iya. Yang besar kita di angka 5 juta. Biasanya kan kalau gedung hanya hitungan jam. Kita enggak, terserah. Enggak loss, demi masyarakat Jepara. Baik. Mungkin ada diskon bulan-bulan besar kayak gini, musim-musim ada sih, ada. Kemerdekaan ya. Ini kita patut merdeka dong, setengah harga gitu. Ini sekalian saya sampaikan di bulan Agustus ini JOP ada promo namanya liburan merdeka. Di weekday Senin sampai Jumat itu 17.000 rupiah. Kemudian murah banget 17.000 murah rupiah. Banget. Makanya kita sasaran kita di masyarakat Jepara yang mungkin belum pernah ke JOP ini kesempatan. Nah, kalau misalnya harga normal berapa Mas tuh? 35 untuk weekday. 35 dan sekarang 17.000. 17.000. Wow. Murah sekali. Murah banget. Terus ini berarti pengunjungnya banyak dong pasti karena harga yang Jadi per hari rata-rata sekarang sekitar di angka 200 sampai 300 orang. Itu di weekday. Jadi ayolah teman-teman, mungkin masyarakat Jepara yang belum pernah kesempatan nih 17.000 rupiah. Wah. Monggo. Mau dong. Silakan. Gini Mas, masih pingin tahu banget nih, nggak cuma sekedar murah banget, pingin tahu banget. Di sini kan tadi sempat disampaikan ada hall yang disewakan, ada ukuran segini-segini. Itu ber-AC nggak sih gitu? Nah itu kalau soal gedung kita memang belum ada fasilitas AC. Terus kalau misalnya yang sumuk-sumuk keringetan harus gimana tuh? Itu nanti kita kasih free biasanya itu
Kipas angin yang ya, air itu ya. Betul. Okay. Lumayan tuh sudah sejuk. Betul. Nah, cuman kita ada 3 sih. Mohon maaf, ada 3 hall. Yang satu di belakang, di belakang kafe Kajine tadi. Untuk meeting room itu lengkap fasilitasnya. Okay. Kita ada ruangan ber-AC, ada kursi, ada meja, ada proyektor, kita lengkap untuk meeting dan itu bisa untuk 100 orang. Oh, lumayan banyak ya. Berarti gede dong. Lumayan gede. Ya. Gini Mas, tadi ada penyebutan dari Mas Andri tentang diskon tadi ya. Diskon dalam rangka 17 atau Hari Kemerdekaan bulan Agustus ini. Itu sampai batas waktunya antara tanggal berapa sampai tanggal berapa? Dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. 1 bulan full? 1 bulan full. Wow. Bahkan ada bonus lagi di khusus tanggal 17 yang ulang tahun di tanggal 17 kita gratiskan. Mungkin ada harapan-harapan dari Mas Andre untuk JOP kepada seluruh masyarakat, terutama kepada warga masyarakat Desa Pungkru dan sekitarnya, Desa Morarejo dan sekitarnya. Di sini kan setidaknya ikut membantu membuka peluang usaha, membuka peluang tenaga kerja buat mereka. Setidaknya mereka yang nganggur-nganggur bisa bekerja di situ. Gimana Mas? Jadi kalau harapan dari kami manajemen yang pertama memang sebisa mungkin dengan adanya JOP di situ kita mengangkat ekonominya warga sekitar. Dengan itu tadi kita sediakan nanti UMKM untuk jualan di situ. Jadi harapan-harapan itulah yang memang kami pengen realisasikan dalam waktu dekat, menaikkan ekonomi masyarakat sekitar, terus menjadi destinasi wisata yang favorit untuk di Jepara, sama yang kita obrolkan dengan Pak PJ Bupati, kita bisa jadi wadah untuk menaikkan UMKM Jepara. Iya. Untuk gitu ke depannya, itu sih Mbak. Kalau kita melihat kan di sini wahana water gitu kan banyak. Iya. Jadi persaingan lah. Betul. Gimana cara mengatasi persaingan itu? Kalau untuk ngomong persaingan ya Mbak, kita itu tadi mungkin dengan promo itulah yang biasa ya. Iya, termasuk podcast ini ya. Betul. Jadi branding kita memang mungkin berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Kita branding nggak hanya iklan, nggak hanya flyer, selebaran, cuman kita bikin event, termasuk podcast ini juga. Terus mungkin kita bikin pameran. Nah, itulah cara-cara kami untuk membranding JOP beserta Kajine juga seperti itu. Jadi itulah yang mungkin kita masih berhasil dan lebih unggul dari tempat lain, itu sih. Itu ya, berhasil dan lebih unggul. Betul. Pede banget ya. Dan pasti ya ini karena memang JOP adalah bangunan water park yang sangat paling gede di Kabupaten Jepara ini, kita patut akui, dan siapapun pasti akan bangga bila keluar daerah yang diomongin wahana di sana ada apa aja, pasti salah satunya menyebutkan JOP. Baik Mas Andri, semoga JOP kian kesini setelah podcast ini semakin luar biasa. Amin. Sukses, dan doakan DK Production juga makin sukses. Amin. Kita sama-sama mendoakan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.